Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Imam Amir Mustafa, saya sendiri selaku moderator, Hairani Berutu, dan yang ketiga ialah Sandi Peranata Tarigan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Hairani Berutu saya persilahkan untuk membacakan hasil diskusi. Saya Hairani Brutu, NIM 0307203021 akan membacakan pemateri pertama, yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Kehadiran Belanda di Indonesia tidak hanya mengeksploitasikan kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Segala aktivitas umat Islam yang berkaitan dengan keagamaan ditekan. Belanda terus menerapkan langkah-langkah yang membatasi gerak pengalaman agama Islam. Upacara-upacara keagamaan yang dilakukan secara terbuka dilarang, ibadah haji dibatasi, dan setiap jamaah haji yang pulang ke Indonesia diawasi dengan ketat untuk mengantisipasi pengaruh muslim yang telah haji yang dapat membangkitkan semangat perlawanan pemerintah Belanda. Dengan begitu, mereka menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan di antaranya, yaitu yang pertama, pada tahun 1882, pemerintahan Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut Presidense. Yang kedua, tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam. Yang ketiga, tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan selaku pemateri kedua, B. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Sebab bukan hanya Belanda saja yang mencoba berkuasa di Indonesia, akan tetapi salah satu yang ingin berkuasa di Indonesia adalah Jepang, termasuk yang memenangkan peperangan pada tahun 1942 berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Perpisahan kekuasaan ini terjadi ketika kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penjajahan Jepang di Indonesia mempunyai konsep Hokkaichiu atau kemakmuran bersama Asia Raya dengan semboyan Asia untuk Asia. Selanjutnya C. Ada beberapa tujuan pendidikan Islam ketika zaman penjajahan, antara lain A. Asas tujuan Muhammadiyah, dengan tujuan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan asas perjuangan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian B. INS atau singkatan dari Indonesian Nederlands School, dipelopori oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1899 sampai 1969. Bertuan mendidik anak untuk berpikir rasional, mendidik anak agar bekerja sungguh-sungguh, membentuk manusia yang berwatak dan menanamkan persatuan dalam diri setiap pemuda. Tujuan terakhir, tujuan Nahdlatul Ulama atau NU sebelum menjadi partai politik, memegang teguh mazhab 4
di samping menjadi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan lanjutkan isi materinya. Berikut ini beberapa pendidikan Islam dari tahun ke tahun, antara lain: A. Pendidikan Islam sebelum tahun 1900. Pendidikan pada masa ini bercirikan sebagai berikut. 1. Dilakukan secara perorangan melalui rumah tangga maupun surau atau masjid. 2. Lebih menekankan ilmu praktis seperti tentang ketuhanan dan peribadahan. 3. Pelajaran diberikan satu demi satu. 4. Pelajaran ilmu sorob didahulukan ketimbang ilmu nahu. 5. Buku pelajaran pada umumnya dikarang oleh ulama Indonesia, kemudian diterjemahkan ke bahasa setempat. B. Pendidikan Islam pada tahun 1900 sampai dengan 1908. Masa ini disebut juga periode peralihan dengan bercirikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pelajaran untuk 2 sampai 6 ilmu dihimpun secara sekaligus. 2. Pelajaran ilmu nahu didahulukan atau disamakan dengan ilmu sorob. 3. Semua buku pelajaran merupakan karangan ulama kuno dalam bahasa Arab. C. Pendidikan Islam sesudah tahun 1909. Pada masa ini, gaung isu nasionalisme merambah berkat tampilnya Budi Utomo. Sistem madrasah baru dikenal pada permulaan abad ke-20. Sistem ini membawa pembaharuan, antara lain: 1. Perubahan sistem pengajaran dari perseorangan atau sorogan menjadi klasikal. 2. Pengajaran pengetahuan umum di samping pengetahuan agama dan bahasa Arab.